Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa. Saya percaya sepanjang minggu ini biarlah Tuhan terus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan akan terus memberkati Bapak Ibu Saudara yang mengikuti baik lewat YouTube channel dan juga Facebook. Mari kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk minggu ya Tuhan yang boleh Tuhan terus berkati ya Tuhan. Biarlah sepanjang daripada minggu ini ya Tuhan, bawa ya Tuhan kami untuk kami mendekat kepada Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, untuk kami masuk ke dalam tahta kasih karunia-Mu ya Roh Kudus. Pimpin kami ya Tuhan, menara doa kami ini, berbicara buat kami ya Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu, biarlah hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik buat kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari sembah Dia, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Tuhan,
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari angkat tanganmu sembah Dia, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Oh Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Biarlah bawa kami umat-umat-Mu untuk kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Urapi kami, penuhi kami. Oh, ini doa kami. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sekali lagi sembah Dia. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi sepanjang hari, sepanjang hari ku beri penghormatan. Haleluya. Kepadamu ya Allahku. Sorakan haleluya. Mari sembah Dia Bapak Saudara. Berdoa. Bapak Saudara terus berdoa. Sembah Dia. Biarlah ya Tuhan ajar kami ya Tuhan menjadi seorang prajurit yang punya waktu, yang terus bersekutu
kehidupan kami. Di dalam doa, pujian, penyembahan firman Tuhan. Bawa kami ya Tuhan. Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Makasih ya Tuhan. Kasih Roh Kudus. Mari bersama-sama sembah Dia. Oh haleluya. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sembah Dia. Oh, sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari angkat tangannya. Haleluya. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh,
Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Mari angkat tangannya, sembah dia, katakan glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Haleluya. Yes, bersama para malaikat surga, kami sujud menyembah. Oh, terus sembah. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, greetings, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Just now, greetings, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Hallelujah. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. And angels bow, greetings, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, greetings, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Sembah Engkau, Tuhan.
Haleluya. 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 Tuhan, kami naikkan nyanyian pujian bagi-Mu. Tuhan, kami butuh Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Oh ya Allah, lawat dan jamah setiap kami dengan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudara masuk dalam hadirat-Nya. Sembah Dia, sembah Yesus. Sembah Dia. Ya Yesus, ya Tuhan. Oh ya la bakasih ini mila bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala bala bala. Mari buka suaranya saudara, naikkan nyanyian ini. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh lama 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 lama. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima Roh Kudus, terima dalam nama Yesus. Terima saudara, terima dalam nama Yesus. Oh lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh lama lama lama. Urapi setiap kami ya Tuh Roh Kudus. Urapi setiap anak-anak-Mu ini Roh Kudus. Urapi kami semuanya. Oh ya lama kami ingin lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami ingin lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Oh ya lama 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 lama. Permudah setiap kami masuk hadirat-Mu. Oh ya lama lama. Mari saudara buka suaranya. Datang pada Yesus, sembah Dia. Oh ya nama laba 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 laba. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami merindukan Engkau ya Roh Kudus. Oh ya laba 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 laba. Pakai ya Tuhan setiap kami.
Urapi setiap kami, pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami ya Bapa, menjadi ya Tuhan saksi-Mu. Ya Tuhan, kami bisa memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Kami bisa melakukan yang terbaik ya Tuhan untuk Tuhan. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Tuhan, turunkan urapan-Mu ya Tuhan. Urapan itu bisa menjadi saksi-Mu. Urapan itu bisa melayani-Mu ya Tuhan. Urapan itu bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Oh ya Tuhan, untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua, tolong kami, urapi kami. Terima kasih. Biarlah hidup kami berguna, bermakna ya Tuhan, berbuah lebat ya Tuhan. Kami rindu ada banyak jiwa diselamatkan lewat hidup kami. Oleh karena itu kami berseru Tuhan, selamatkan ya Tuhan, selamatkan orang-orang yang kami kasih. Selamatkan keluarga kami Tuhan, selamatkan para sahabat kami ya Tuhan. Selamatkan rekan kerja kami ya Tuhan. Selamatkan ya Tuhan orang-orang yang bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Selamatkan biar semua mengenal Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Biarlah ya Tuhan Kau bukakan kami Tuhan satu pewahyuan yang baru. Ya Tuhan, pengertian yang baru. Ya Tuhan, bagaimana seharusnya kami hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk berkenan kepadamu. Terima kasih banyak Bapak, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menyambut firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, dalam minggu ini saya ingin ajak kita belajar saudaraku dari 3 orang yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius ini anak rohaninya yang juga gembala dari jemaat di kota Efesus pada waktu itu. Ada 3. Ya, dalam minggu ini kita akan belajar tentang 3, yaitu pertama prajurit. Lalu nanti kita akan belajar tentang kehidupan teladan kehidupan seorang atlet, ya, olahragawan. Ini bukan yang cuma orang hobi olahraga, tetapi ini benar-benar olahragawan profesional. Yang ketiga adalah petani, saudara. Minggu ini kita akan belajar, saudaraku. Saya beri judul belajar dari kehidupan seorang prajurit militer. Nah, saya ingin kasih tahu begini, saudaraku. Bahwa Alkitab itu menjelaskan kepada kita bahwa sejarah daripada bangsa-bangsa di dunia ini itu sedang bergerak menuju klimaks. Maksudnya apa? Perjalanan daripada sejarah dunia dan bangsa-bangsa itu bukan melingkar gitu saudaraku. Tetapi dia berjalannya lurus. Ada garis awal dan ada garis akhirnya. Ketika mencapai garis akhir ini yang kita sebut sebagai hari Tuhan. Ya kan, hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Pada waktu Tuhan Yesus datang 2 kali, sejarah dunia itu akan berakhir. Nah, pada waktu Yesus datang kedua kali, saudara Kristus, maka dia akan menjemput semua orang percaya dan dia akan memberikan mahkota abadi kepada setiap kita. Amin, saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 12. Kita baca 1, 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, dalam terjemahan lain, saudara, betapa suci dan salehnya kamu hidup tuh dalam terjemahan lain, lakukanlah yang terbaik. Ya, lakukanlah yang terbaik, yaitu kamu yang menantikan, ya, dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi bagaimana caranya kita menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus, saudaraku? Alkitab mengatakan, saudaraku, bahwa kita harus memberitakan Injil kepada orang lain. Amin, saudara. Saudara dan saya harus memberitakan Injil kepada orang lain. Karena inilah satu-satunya alasan kenapa kok Tuhan belum datang sampai hari ini.
Karena dia nunggu orang terakhir yang akan diselamatkan melalui pemberitaan saudara dan saya untuk bisa bergabung orang itu dalam keluarga Allah. Katakan amin. Nah, Alkitab katakan begini, betapa suci dan salehnya, ya kan? Kamu harus hidup. Dalam terjemahan lainnya adalah lakukanlah yang terbaik yang bisa kamu lakukan dalam rangka menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, kalau saudara belajar ya, saya pelajari dalam Alkitab saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, selalu yang namanya firman Tuhan katakan mendorong kita, memerintahkan kita untuk melakukan yang terbaik. Ya, Alkitab berkata begini, kita harus memilih yang terbaik. Kita harus melihat yang terbaik dari orang lain. Kita harus berpikir yang terbaik. Kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ayat-ayatnya banyak sekali, saudara. Salah satu ayatnya yang di dalam 2 Timotius 2:15. Di sini dikatakan saudara, usahakanlah supaya kamu layak. Ya kan? Doing your best for God. Ya kan? Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Di bagian lain Rasul Petrus mengatakan, ya kan, hendaklah kamu dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan imanmu kepada kebajikan. Kata bersungguh-sungguh berusaha, itu lakukan yang terbaik. Di dalam Amsal 3, saudara kalau baca ayat 9 sampai 10 katakan, muliakanlah Allah dengan hartamu dan dari hasil pertama. Itu bicara tentang hasil yang terbaik. Yang pertama yang terbaik. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan? Ya, kita belajar dari 3 orang ini sudah. Pertama tentara. Yang kedua atlet. Yang ketiga adalah petani. Coba kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang apa? Prajurit yang baik. Dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada siapa? Komandannya. Itu prajurit. Yang kedua, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang keenam, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan apa? Kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Di sini Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana melakukan yang terbaik, saudara, untuk Tuhan. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau. Ini Tuhan. Satu kayak diingatkan lagi, diteguhkan lagi, bahkan ditegur ulang lagi sama Tuhan. Dikuatkan lewat saudara khotbah ini, firman ini. Ya kan, kamu sudah lakukan belum yang terbaik Sabta untuk aku? Sekarang Tuhan tanya sama kita. Kita ini sudah lakukan yang terbaik gak untuk Tuhan? Kalau Tuhan sih udah habis-habisan sama kita. Dia mati disalib. Saudara, dia korbankan saudara tubuhnya lah, jiwanya lah, rohnya. Dia serahkan total. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Dia mengasihi kita dengan kasih yang berkorban. Total saudara Kristus. Apapun yang dia miliki itu dia berikan kepada kita. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan. Rasulullah menjelaskan bagaimana melakukan yang terbaik kepada Tuhan dengan belajar dari seorang prajurit yang baik, yang efektif. Yang kedua seorang olahragawan yang kompetitif. Yang ketiga seorang petani yang produktif. Bagaimana kita bisa mengerti, ya kan? Kita mau belajar untuk mengerti bagaimana melakukan sih yang terbaik, ya kan, untuk Tuhan. Gini saudaraku ya, musibah terbesar dalam hidup itu bukan kematian. Musibah terbesar dalam hidup kita itu bukan kematian, tetapi hidup yang sia-sia, hidup yang tidak ada tujuan. Saya sebagai gembala jemaat, gembala saudara, saya ini berkomitmen untuk melakukan yang terbaik
untuk Tuhan kepada saudara. Saya ingin selalu berdoa dan berusaha, saudaraku, oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, menjadikan saudara sebagai seorang, saya ingin sebagai gembala. Doa saya, ya kan, saya berusaha, saya mau mengajar supaya saudara semuanya menjadi orang yang berguna dan bermakna bagi Tuhan. Katakan amin. Saya terus berdoa dan saya terus berharap saya akan mengajar saudara, ya kan, firman-firman, ya kan, dengan harapan apa? Supaya saudara bisa mencapai garis akhir dan memenangkan perlombaan iman ini. Katakan amin. Dan saya juga berdoa berharap saudara berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita kan lihat saudaraku tentang prajurit militer ya. Tentang prajurit militer. Saudara, tadi saya dengar daripada podcast daripada seorang pengamat militer yang bernama Koni Rahakundini. Mungkin seorang wanita cantik ini saudaraku ya. Pengamat militer, dia berkata begini. Prajurit militer itu dididik, dilatih, dibina, didisiplinkan untuk menjadi manusia yang sempurna luar dan dalam. Dia tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Disiplinnya. Jadi atasan komandan itu berhak, ya kan, bukan cuma memaki tapi pakai fisik. Karena dia dibina untuk jadi sempurna. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Karena kenapa? Karena mereka yang ambil keputusan menjadi prajurit, ya kan, mereka ini saudaraku, ya kan, dididik menjadi orang sempurna karena tugasnya begitu mulia dan besar. Satu hari saudara pernah dengar kisah tentang Laksamana Hyman Rickover. Dia adalah bapak nuklir dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Jadi Laksamana Rickover inilah yang membangun kapal selam nuklir. Ya kan? Lalu armada angkatan laut bertenaga nuklir. Dia ini orang yang sangat jenius saudaraku. Suatu hari ya, Laksamana Rickover ini dia merekrut salah satu lulusan terbaik. Jadi daripada lulusan Akademi Angkatan Laut Amerika menjadi salah seorang stafnya dia. Saudaraku, ya kan, anak muda ini lulusan. Nah, anak muda ini satu hari akhirnya dia tulis dialog dia dengan Laksamana Rickover. Dia bilang, dia dipanggil, lalu Rickover ini, Laksamana ini cerita kepada anak muda ini, ya kan, tentang Angkatan Laut Amerika, tentang nuklir, tentang masa depan yang dia akan mau. Pokoknya cita-cita itu pemikiran dia. Selesai dia cerita nih, si Laksamana ini jenderal nih saudaraku ya, Rickover, dia tanya sama anak muda ini yang lulusan terbaik daripada Akademi Angkatan Laut Amerika. Ngomong-ngomong, kamu ngerti gak sih saya ngomong ini? Kadang-kadang saking pintar ini orang baru lulus, ngomong sama jenderal bintang 4. Saudaraku yang ciptakan segala macam kapal-kapal selam semua yang kamu ngerti gak sih saya ngomong apa tadi? Anak muda ini jawab dengan jujur. Siap jenderal, gak ngerti. Gak ngerti jenderal ngomong apa, dia bilang itu kan. Lalu si Laksamana ini tanya lagi dengan satu pertanyaan yang kata si pemuda ini nyentuh hati dia. Dia tanya dia pelan-pelan. Dia ngomong, anak muda. Dia bilang, ketika kamu sekolah, ketika kamu kuliah, ketika kamu ada di akademi Angkatan Laut. Ketika kamu menjalani hidup kamu. Aku mau nanya. Apakah kamu melakukannya dengan yang terbaik? Langsung dijawab sama anak buah. Siap, iya. Dia bilang. Tiba-tiba karena dia ngomong, iya siap, iya. Saya lakukan. Lalu dia bisa sadar. Dia nyadari bahwa gak sepenuhnya benar. Dia melakukan yang terbaik. Dia gak jujur dengan hal itu. Lalu dia bilang, dia katakan lagi, saya mau koreksi perkataan saya. Ya kan, sebenarnya tidak. Saya tidak lakukan yang terbaik. Ya karena kan dia tanya, kamu ngerti gak aku ngomong apa tadi? Ya kan dia jujur gak ngerti. Gitu kan. Langsung dia tanya, kamu tuh hidupnya lakukan terbaik gak? Akhirnya saudaraku, dia tanya lagi saudara.
Ya kan, dengan dia tatap mata si anak muda ini dengan tajam, ya dia tanya ulang, mengapa kamu tidak melakukan yang terbaik? Mengapa kamu tidak lakukan yang terbaik? Kenapa sampai dia terus nadanya ditinggiin terus? Kenapa? Kamu tidak lakukan yang terbaik? Teriak seperti itu. Saudara bayangin, orang kadet baru lulus, ya kan, ngomong sama jenderal. Jenderalnya sampai tanyain sampai tegas gitu. Saudara Kristus, anak muda ini dia tulis dalam satu buku dialog dia, bahwa perkataan dan pertanyaan Laksamana Rickover itu membakar hatinya. Dan itulah menjadi turning point, titik balik dari hidup dia. Saudara tahu perwira muda ini akhirnya menjadi seorang presiden Amerika ke-39, namanya Jimmy Carter. Jimmy Carter dia tulis buku biografi dia. Judul dia beri nama Why Not the Best? Why Not the Best? Itulah pertanyaan Laksamana Rickover. Kenapa kamu gak lakukan terbaik? Dari situ saudara, kayaknya dia ada satu pertobatan. Aku akan menjadi perwira angkatan laut yang terbaik. Saudara, dia kan pesawat tempur ya, angkatan laut. Saudaraku, kenapa kamu tidak melakukan yang terbaik? Dan rupanya pertanyaan itu dia bilang di dalam bukunya, sampai hari ini masih bergema di hati saya. Selalu setiap hari saya bertanya sama diri saya, apakah saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk bangsaku, untuk negaraku. Ya kan, untuk semuanya. Saudara Kristus, ada 3 hal penting dalam kehidupan seorang prajurit militer yang kita perlu pelajari hari ini untuk kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau bertanya, saudara mau gak menjadi yang terbaik? Saudara mau gak jadi yang terbaik? Prajurit kalau dia asal-asalan larinya, ya kan semaunya dia lari, pasti kena tinju dari komandannya dia. Bisa ditendang dia. Saudaraku, jadi kita belajar dari seorang prajurit militer paling tidak 3 hal hari ini secara cepat. Pertama saudara, yang saya pelajari dari seorang prajurit militer adalah seorang prajurit militer itu rela mati untuk bangsanya dan kedaulatan negaranya. Seorang prajurit pas masuk, kau harus siap mati. Itu harus mati untuk apa? Untuk bangsanya, untuk kedaulatan negaranya. Nah, saudaraku, kita belajar kalau aplikasinya pakai bahasa rohaninya itu gimana? Begini saudaraku. Kita harus mengetahui pertama, apa dan siapa yang kita perjuangkan mati-matian. Itu maksudnya. Kalau prajurit militer, dia tahu, ya kan, apa yang harus dia perjuangkan negara Indonesia. Kalau Indonesia, siapa bangsa Indonesia, dia taruh nyawa dia di situ. Saudara Kristus, saudara dan saya tidak akan dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan, ya kan? Jika kita tidak mengetahui apa dan siapa yang benar-benar kita ingin perjuangkan mati-matian. Ada nggak dalam hidup saudara yang saudara mau perjuangkan mati-matian? Mungkin saudara berkata bahwa aku ingin perjuangkan mati-matian. Seluruh keluargaku bisa mengenal Tuhan dan diselamatkan. Ada beberapa, aku mau berjuang mati-matian sampai mati kalau bisa. Untuk bisa sekolahin anak-anak saya. Ya kan? Dan lain sebagainya harus ada saudaraku. Kalau enggak bisa. Ya kan? Ketika Tuhan panggil misalnya kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pendeta. Apa yang kita mau perjuangkan? Kita ingin lihat kota Palembang, kota-kota Indonesia menjadi kota pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kita ingin banyak orang bisa berdoa, memuji, menyembah, punya gaya hidup seperti itu. Dan satu hari kelak ketika Yesus datang kedua kali, semuanya diselamatkan. Ini yang harus ada dalam diri kita. Saudara ngerti sini, katakan amin. Secara globalnya. Lalu misalnya dalam pelayanan kita sehari-hari yang Tuhan tugaskan kepada kita. Apakah kita lakukan dengan segenap hati, dengan yang terbaik kita berikan? Nah ini pertanyaannya saudara. Oleh karena itu kita tahu kalau setiap prajurit militer, setiap hari dia dituntut saudaraku. Untuk secara fisik
sempurna, prima. Secara intelektual dijejali dengan pengetahuan-pengetahuan terus. Saudara, secara mental diperiksa terus. Saudaraku, apa mengalami gangguan, mentalnya harus siap, harus sempurna. Saudaraku, ini untuk apa? Karena dia didedikasikan. Untuk apa saudaraku? Untuk melindungi segenap bangsa ini dan negara ini. Bahkan rela untuk mati di situ di dalamnya. Mereka ini hal-hal yang seperti ini yang saya percaya bahwa kegerakan daripada kebangunan rohani, kegerakan daripada saudara pertobatan, saudara pemulihan bangsa, saudaraku keselamatan itu ada ketika ada sekelompok orang, saudaraku rela seperti seorang prajurit, dia rela mati untuk bangsanya, dia rela mati untuk Injil. Katakan amin. Saudara mungkin pernah dengar cerita tentang Jim Elliot dan 4 orang temannya. Ini anak muda saudara, 28 dia baru kawin anak baru 1 lah. Ini orang Amerika, dia seorang lulusan UW ya, University of Washington, Jim Elliot ini. Dia seorang wartawan juga, tulisan-tulisannya bagus sekali. Satu hari saudara dia dengar ada satu suku primitif. Saudara di Ekuador, di daerah sungai Amazon. Saudara. Mereka berlima kalau salah, dia dan 4 temannya. Mereka doa, kayak ditaruh Tuhan. Kami mau ingin beritahukan Yesus kepada mereka. Karena mereka ini suku primitif dan kejam, saudaraku. Ya kan? Kejam. Singkat kata, setelah persiapan selama 6 bulan sudah selesai, mereka sewa satu pesawat. Lalu awal-awalnya mereka kirim dulu namanya kayak hadiah dan lain sebagainya, pemberian-pemberian kepada suku itu. Diterima saudara semua. Kelihatannya sudah mulai, dia pikir ini waktu yang tepat. Ya setelah 6 bulan, masuk lagi saudara, dia mendaratkan pesawatnya. Hari di mana dia mendarat, 5 anak muda ini saudaraku. Ya kan, apa yang terjadi? Suku daripada Amazon ini saudaraku, dipimpin oleh ketua sukunya, namanya Maken ya, namanya Maken saudaraku. Itu saudara, semuanya 5-5-nya dibunuh. Tetapi Jim Elliot, saudaraku, Jim Elliot dibunuh sama kepala sukunya. Pada waktu dia ditombak, Jim Elliot tatapan muka sama kepala suku ini, Maken. Dia berkata, aku ampuni kamu. Aku ampuni kamu. Dia sebut nama Yesus. Yesus ampuni kamu. Selesai sudah saudara. Rupanya sudah. Sepertinya kan sia-sia usaha daripada 5 orang muda ini saudaraku. Untuk beritakan Injil. Enggak ada yang berita Injil. Jim Elliot cuman ngomong, Tuhan Yesus mengampuni kamu dan aku pun ngampunin kamu. Lalu dia mati di situ. Dan jadi berita besar saudara di dunia pada waktu itu. Saya bisa cek googling dah. Jim Elliot. Itu kisahnya. Sudah singkat kata saudaraku seperti itu. Semua jadi berita besar. Jim Elliot dia punya istri namanya Elizabeth. Dan beberapa temannya ada juga istrinya. Akhirnya kumpul mereka doa. Istri daripada Jim Elliot tergerak hatinya. Yuk. Istri-istrinya yang 5 orang itu, kita balik yuk ke sana. Mereka mau kembali ke suku itu. Ya kan, sekiranya kita dibunuh, enggak apa-apa. Dia bawa anaknya masih kecil. Anaknya Jim Elliot juga. Bawa mereka terbang sana. Saudara, apa yang terjadi? Rupanya, saudara, suara Jim Elliot itu menjamah. Melunakkan hati daripada kepala suku ini. Saudara, kepala suku ini. Pada waktu mereka tahu, orang bule ini mendarat lagi di wilayah mereka. Mereka akhirnya tidak membunuh. Mulai berdialog dan mereka tahu. Kepala suku ini sadar, dikasih tahu bahwa mereka adalah para istri yang mereka bunuh. Singkat kata, para istri ini saudara memberitakan Injil. Kepala sukunya mau bertobat, terima Yesus. Satu suku itu bertobat. Dan akhirnya saudara, si kepala suku ini, saudara, menjadi seorang pendeta dan khotbah keliling di Amerika. Saudara cek lagi di Google, itu ada orangnya. Saudaraku, dan dia sempat khotbah di gereja-gereja besar. Dan dia berkata, kalau tidak ada Jim Elliot, saya tidak akan, suku saya dan negara ini saya tidak akan pernah kenal Tuhan. Saudaraku Yesus, ya kan, kita juga mau berterima kasih kepada para TNI, para prajurit.
Saudara, angkatan darat, angkatan laut, mereka mendisiplinkan diri. Mereka mengorbankan dirinya. Sehingga kita bisa ada hari ini. Mereka, saudara, mengekang kebebasan mereka. Supaya kita bisa hidup dalam kebebasan. Ini sifat tentara. Ini yang Tuhan mau. Ya saudara, kadang-kadang mereka korbankan nyawa mereka. Bukan cuma waktu. Bukan cuma tenaga. Bukan cuma harta. Tapi mereka korbankan hidup mereka. Yohanes 15 ayat 13 katakan begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin kita nggak dipanggil untuk jadi kayak Jim Elliot, saudaraku. Ya kan? Ke satu tempat untuk beritakan ini lalu kita mati dibunuh. Enggak, mungkin enggak begitu. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sekarang kita berpikir, kita sudah diselamatkan, kita sudah diberkati. Banyak doa yang sudah Tuhan jawab. Sekarang pertanyaannya, ada enggak lagi satu orang yang dibawa kepada Yesus? Ada enggak satu orang yang kita doakan? Adakah kita siap berikan waktu kita yang terbaik untuk kita bisa melayani seseorang, menguatkan mereka? Apakah ada uang di kantong kita yang kita bawa untuk kita korbankan supaya ada pekerjaan Tuhan di gereja saudara? Itu bisa berkembang. Visi yang Tuhan taruh di gereja saudara itu bisa terwujud. Lakukan ini saudaraku. Apa yang kita buat? Kapan terakhir kali kita berkorban untuk Tuhan, untuk kerajaan, melakukan yang terbaik? Apa kita berpikir kapan untuk dapat berkat yang lebih besar lagi? Saya percaya saudara, seorang prajurit, saudara yang efektif, dia tidak pernah memikirkan dirinya. Dia memikirkan bagaimana negaranya, bangsanya itu aman. Katakan amin. Katakan amin. Dia rela mengorbankan jiwanya. Jadi ukuran terbesar dari kasih adalah kesediaan untuk mengorbankan hidup untuk orang lain. Katakan amin, saudara. Nah, Yesus melakukan hal itu. Ya kan? Dia juga menyebut kita bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Ya kan? Ya kan? Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk siapa? Sahabat-sahabatnya. Kadang-kadang nyawa itu bukan nyawa, saudara. Kadang-kadang waktu, uang, saudara, kepentingan, semua segala macam kita bisa berikan. Inilah saudara kita belajar teladan dari seorang apa? Prajurit militer. Kita mengukur kasih bukan dari perkataan orang kepada kita. Kita mengukur kasih dari kesediaan orang itu berkorban. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar kasihnya. Katakan amin. Nah ini kita bisa melihat hari-hari ini. Saudara, apa yang saudara, apa hati ini mulai. Seorang prajurit itu pasti orang yang dilatih, dididik, dibina, dan disiplinkan. Yang kedua, saudara, kita belajar dari seorang prajurit militer, ya saudara, bukan cuman dia bilang, oke, aku komit untuk rela mati buat bangsa dan negara, tapi juga saudara, ya kan, kalau dia tidak mati, dia rela korbankan kenyamanan dia. Dia rela mengorbankan kenyamanan hidupnya. Itu seorang prajurit militer, saudara dan saya. Kalau kita mau teladani ya kan kehidupan daripada prajurit militer, kita harus rela mengorbankan kenyamanan kita. 2 Timotius 2 ayat 3 katakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus menggunakan metafora seorang prajurit yang rela menderita dan mengorbankan kenyamanannya. Untuk apa saudara? Tujuan yang lebih besar. Katakan amin. Kita pun harus rela berkorban dan menderita untuk tujuan yang lebih besar dari kepentingan diri kita sendiri. Saya ingin dorong saudara bahwa ayo dong kita seharusnya berdoa, mikirin dan berusaha. Bukan cuma untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk tujuan yang lebih besar. Tuhan, bangsa, negara, gereja, mungkin sahabat kita. Katakan amin saudara. Saudaraku. Nah ini hal-hal yang bagaimana. Saya kita pikirkan untuk kita bisa, apa yang aku bisa buat yang terbaik. Ya untuk Tuhan, untuk bangsa ini, untuk kota, untuk gereja, untuk komunitas, untuk seseorang.
Nah, seorang prajurit, saudaraku ya, dia tidak bebas untuk menuruti keinginan dia. Ya kan, seorang prajurit tidak bisa hidup dengan secara nyaman. Oh istri saya baru melahirkan, jadi saya harus mau jagain istri. Kalau komandan bilang berangkat ke Papua, berangkat dia. Walaupun istri sedang melahirkan, saudaraku. Lagi sedang nunggu, tidak bisa. Ini namanya kenyamanan. Saudaraku, waktunya harus, mestinya mau bangun siangan. Tidak, bangun pagi, latihan lari. Semuanya seorang prajurit, dia harus rela berkorban. Mengorbankan daripada kenyamanannya. Ya, dia korbankan kebebasannya untuk menjaga kebebasan daripada orang lain. Saudara, memang benar ada kata-kata begini. Kita tuh tidak akan pernah, ya kan, menjadi seorang yang besar, seorang yang hebat. Kalau kita tuh tidak berani berkorban. Atau tidak mau berkorban. Kita yang kalau mau untung aja, mau dapat enak saja, mau bisa kalau mau segala macam. Orang tuh gak akan pernah bisa anggap kita sebagai seorang yang berpengaruh dalam hidupnya. Saya berdoa, biarlah firman Tuhan ini masuk di dalam hati saudara. Katakan amin. Ya, Matius 5 ayat 10 sampai 12 katakan begini. Ini Yesus yang berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena umpahmu besar di surga. Sebab dengan demikian telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi saudara Kristus, kita mengerti bahwa tidak mudah memang melakukan apa yang benar. Betul saudara ya? Kita melakukan apa yang benar itu gak mudah. Kalau mudah semua orang mau melakukannya. Ya kan? Karena memang lebih sulit untuk mengatakan kebenaran yang sebenarnya. Betul saudara? Lebih sulit untuk mengampuni daripada balas dendam. Lebih sulit untuk memberi dan berkorban daripada saudara lebih gampang menerima. Betul gak saudara? Ya kan? Tetapi satu-satunya jalan menuju kebesaran, kita harus rela mengorbankan kenyamanan kita. Kita harus rela menderita karena Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Ya kan? Saya pertanyaan gini, saudara mau gak serupa dengan Yesus? Ya, pertanyaannya mau gak serupa dengan Yesus? Untuk siapa saudara menyerahkan diri? Untuk siapa saudara mau berkorbankan hidup saudara? Ya kan? Ada banyak orang rela berkorban, menderita untuk keberhasilan hidupnya. Ya. Tetapi apakah kita rela menderita dan berkorban seperti prajurit? Saudaraku, dia tinggalkan keluarganya. Dia tinggalkan anak yang baru lahir. Saudara, kadang-kadang dia tidak tahu. Dia tinggalkan istrinya lagi sedang hamil. Dia baru pulang tugas setelah anaknya udah bisa jalan. Saya sering melihat saudara prajurit militer Amerika. Ketika dia pulang ke rumahnya. Saudaraku, itu keluarganya itu seperti surprise. Saya kadang-kadang dia nangis. Saudaraku, dia tinggalkan kenyamanannya. Saudara Kristus, kalau banyak orang rela menderita dan berkorban untuk keberhasilan hidupnya. Apakah kita sebagai orang Kristen rela menderita dan berkorban untuk kepentingan orang lain, untuk keberhasilan orang lain, untuk keselamatan orang lain, untuk keuntungan orang lain, di mana kadang-kadang kita harus kehilangan waktu tidur, kita kehilangan atau harus mengeluarkan uang, kita harus kehilangan privasi kita, kenyamanan kita. Ini yang kita mau tanya sama diri kita, saudaraku. Kadang-kadang mungkin saudara saya. Aku sering kali mikir untuk doa. Tuhan suruh doa. Ya kan? Di tengah malam untuk orang ini. Atau harus dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita ingin menjadi serupa seperti Kristus. Kita harus menjalani hidup dengan kasih yang rela berkorban. Katakan amin. Ya kan? Efesus 5 ayat 2 katakan, hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah apa?
menyerahkan dirinya untuk kita sebagai apa? Persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Katakan amin. Yang ketiga, terakhir saudaraku. Ya, kita belajar dari seorang prajurit militer. Prajurit militer tidak memusingkan apa saudara? Kepentingan pribadinya. Ya, kita harus menghilangkan segala apa saudara? Gangguan dan rintangan dalam hidup kita. Kalau kita ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan, kita harus menghilangkan segala gangguan dan rintangan dalam hidup kita. Katakan amin. 2 Timotius 2 ayat 4, mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya seringkali berpikir ada ilustrasi saudara, ya kan. Saya pernah berangkat dengan bos saya ke luar kota, ke luar negeri ya. Saya berpikir begini, aku mau berangkat sama bos, jadi logikanya aku harus bisa mengurus keperluan dia dan semua barang-barang bawaan dan lain sebagainya. Jadi akhirnya saya berpikir gini, kalau kita diajak pergi keluar kota sama bos, kita tidak akan mungkin bisa membantu bos mengurus segala keperluannya dan barang bawaannya kalau kita sendiri sudah berat dengan urusan dan barang bawaan kita. Saudara ngerti nggak saya? Hah? Nah, hidup seorang prajurit dia nggak mau hidupnya tuh berat dengan yang urusan bukan negara, bela negara, pertahankan. Nggak ada urusan lain. Fokusnya gimana pertahankan negara ini, lindungi negara ini, bangsa ini dari segenap tumpah darah. Dia nggak mau pusingkan semua tentang diri dia. Saya renung, ini keren banget. Keren banget. Jadi seorang prajurit harus bebas dari segala gangguan yang dapat menghalangi dia merespon dengan cepat setiap perintah dari komandannya. Katakan amin. Ini. Saudara bisa bayangkan nggak? Kita punya komandan tuh Roh Kudus, Tuhan Yesus. Roh Kudus. Seringkali dia mau suruh kita, ya kan, menabur. Lakukan ini buat ini. Kita berpikir, aku aja masih ada kebutuhan. Aku juga masih beban. Aku juga banyak urusan. Akhirnya kita nggak lakukan yang terbaik. Saudara, terus kita belajar ini. Aku aja masih butuh. Aku juga masih banyak urusan. Aku ini dan lain sebagainya saudaraku. Nah kita belajar hari ini saudaraku. Ya kan? Daripada teladan seorang prajurit. Katakan amin. Katakan amin. Ya kan, kita harus bisa, ya kan, jangan, kayak saudara nggak akan pernah bisa menolong orang tua, memberi bantuan keuangan untuk orang tua, mertua, keponakan, atau menabur buat gereja. Kalau saudara tuh membebani diri, ya kan saudara, hidup saudara dengan beban keuangan yang nggak perlu, nggak butuh beli, nggak ada duit, utang. Akhirnya dampaknya apa? Saudara enggak akan sudah terlalu berat beban ketika Tuhan mau pakai saudara untuk memuliakan dia dengan harta. Tidak bisa lagi. Ketika saudara sibuk dengan sosial medianya, dengan urusan lain. Waktu habis banyak. Sehingga saudara gak punya waktu untuk doa, muji nyembah, beribadah hari Minggu, melayani, kunjungan besok, apapun. Sehingga waktu, kalau udah waktu udah dipakai semuanya dengan segala yang gak karuan, gak tujuan. Gitu, dengan uang, dengan waktu, dengan tenaga. Wah, pergi segala macam. Oh, semua urusan diurusin. Akhirnya ketika kita harus pakai tenaga kita untuk hal-hal yang produktif, untuk memuliakan Tuhan, untuk mendatangkan hasil yang kekal, kita udah gak ada tenaga lagi. Nah, hari ini saudara, kalau kita mau berkenan kepada komandan kita Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya harus bisa, coba saudara mulai, apa rintangan? Kadang ada orang-orang yang merintangi pikiran kita, merintangi hati kita, sehingga kita jadi susah untuk dekat sama Tuhan. Saudara, ada berapa banyak waktu yang saudara habiskan dalam 5 tahun belakangan ini untuk hal-hal yang tidak ada artinya, yang tidak ada kaitan dengan kekekalan. Ada berapa banyak energi, tenaga yang sudah habiskan selama 5 tahun ini
Untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan kekekalan kerajaan Allah. Ada berapa banyak uang yang saudara sudah habiskan belakangan ini yang tidak ada kaitannya dengan saudara. Pesan Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 16 katakan begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buahmu itu apa? Tetap awet, kekal. Buah yang kekal itu apa saudaraku? Yang sampai ke sorga. Apa namanya? Jiwa-jiwa. Jiwa kita dan jiwa-jiwa ini. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya kan? Karena yang kekal itu 3. Tuhan, firman Tuhan, dan jiwa-jiwa. Ya, terus kita akan lihat lagi. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Katakan amin. Saudara mau jadi orang hebat dan jadi orang yang terbaik, amin. Ya kan? Saudara harus mulai menginvestasikan lebih banyak waktu saudara. Menginvestasikan uang saudara, energi saudara untuk hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan. Menghasilkan buah yang tetap dan kekal. Katakan amin. Ada berapa banyak waktu, energi, tenaga, uang yang saudara habiskan untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengenal Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan. Berapa banyak? Hal ini yang kita pelajari dari seorang prajurit. Ada 3 hal. Saudara harus mengetahui apa dan siapa yang saudara perjuangkan mati-matian. Sampai saudara rela mati untuk itu. Harus ada. Katakan amin saudara. Saya ingin jelaskan untuk diri saya. Ini yang saya perjuangkan mati-matian. Bahkan saya rela kehilangan semuanya. Yaitu saya ingin melihat, saya ingin mengajar. Dan melihat hidup saudara berharga dan bermakna. Saya bisa temani saudara untuk bisa mencapai garis akhir. Dan saudara memperoleh mahkota abadi. Ini doa saya, ini yang saya perjuangkan. Yang kedua adalah itu di gereja. Saya juga ingin, saya sedang perjuangkan tentang apa? Membantu pemerintah mencerdaskan anak-anak. Makanya kami dirikan sekolah Bethesda. Ini yang saya perjuangkan. Apapun harga, saya akan lakukan itu. Doa apapun. Saudara, maka semua yang ada, biarlah Tuhan kau pakai ini. Kita akan melihat anak-anak, ya kan, untuk bisa cerdas, punya karakter, ya kan, yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan, yang bisa melihat bukan cuma dirinya, tetapi dia hidup untuk tujuan yang lebih besar, seperti seorang prajurit. Prajurit saudara, dia bisa melihat bukan cuma untuk diri dia, keluarga dia bisa melihat tujuan yang lebih besar, yaitu apa? Bangsa dan negaranya. Dia rela mati untuk itu. Saudara, ini harus ada. Kalau saudara nggak ada yang saudara perjuangkan mati-matian, bahkan sampai mati, tidak akan pernah saudara menjadi yang terbaik, menghasilkan yang terbaik. Katakan amin. Yang kedua saudaraku, kita harus rela korbankan kenyamanan kita. Saudara ngerti maksud saya? Ini harus korban kenyamanan kita. Ada hal-hal yang kan kadang-kadang mengganggu waktu saudara kehilangan waktu tidur. Ya kan? Saudara mungkin disalahpahami, difitnah. Ya kan? Saudara mungkin dikatain, dicemooh karena saudara melakukan yang benar untuk Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan. Saudara berani ambil resiko itu, maksudnya. Ini waktunya saudara. Khotbah ini bukan hanya untuk didengarkan. Coba saudara mulai renungkan, doakan dan berkata, Tuhan aku mau. Katakan amin. Saya rindu kita semua beroleh mahkota yang luar biasa dari Tuhan. Yang ketiga, saudara dan saya harus berani. Apa yang menjadi halangan rintangan? Hobi kah? Seseorang atau komunitas kah? Barang? Atau apapun kegiatan apa yang menghalangi kita. Sehingga kita jauh dari Tuhan. Yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi hari ini saya ingin ajak saudara kembali kepada Tuhan. Saudara saya bisa lakukan 3 hal ini. Hanya apabila saudara dan saya hatinya melekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa lakukan 3 hal ini di luar Tuhan. Hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kalau hanya dengan kekuatan sendiri, kita bisa lakukan hanya 90 hari. Selesai 90 hari, kita kembali kebiasaan yang lama.
egois. Karena diri kita bicara tentang seorang prajurit militer, ini bicara tentang seseorang yang menang atas dirinya. Katakan amin saudara. Seorang yang buang segala egonya, kepentingan diri sendirinya. Dia dahulukan kepentingan, tujuan yang lebih tinggi. Itu kita belajar dari seorang prajurit militer. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kalau kami belajar dari kehidupan seorang prajurit militer yang belajar taat dan tunduk kepada otoritas atasan. Tegak lurus. Mereka dibina, dididik, diasuh, didisiplinkan untuk menjadi orang-orang yang berkualitas tinggi. Karena mereka harus melakukan yang terbaik untuk membela bangsa dan negaranya. Tuhan Yesus, biarlah jiwa seorang prajurit militer menjadi ada di dalam hati kami semuanya. Kesedihan untuk mengorbankan, rela mati untuk Tuhan, untuk Injil, untuk kerajaan Allah. Rela mengorbankan kenyamanan kami. Dan kami mau singkirkan segala halangan-halangan, rintangan yang menghalangi kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Aku sekali lagi berdoa, berkati mereka semua ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan, aku berdoa, setiap tangan-tangan yang membawa persembahan, ya Tuhan, untuk pelayanan menara doa ini, gereja di sini Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan memberkati mereka 100 kali lipat. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ku berikan hatiku Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Dia. Mari angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua
kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga dan menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis di Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.